Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah Triwaryanti dengan NPK 1902-20110. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen rantai pasok materi 1 sampai dengan materi yang ketiga. Penjelasan pertama dari bab 1 tentang konsep dasar rantai pasok. Munculnya supply chain management dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu adanya praktek manajemen logistik tradisional serta perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan produk ke tangan pemakai terakhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan jasa seperti logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran barang dari hulu ke hilir, 2 aliran uang, 3 aliran informasi. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, maka supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Levy et al. Menjelaskan definisi terkait tentang SCM, yaitu sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufakturer, distributor, retailer, serta customer. Secara umum, penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan manfaat penerapan SCM secara langsung bagi perusahaan, yaitu supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Secara fisik dapat dilakukan dengan cara sourcing, penyimpanan material, distribusi, serta pengembalian produk. Yang kedua, fungsi chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Secara mediasi pasar dapat dilakukan dengan cara riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga diskon, pelayanan purna jual. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management adalah kegiatan merancang produk baru, 2 kegiatan mendapatkan bahan baku, 3 kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, 4 kegiatan melakukan produksi, dan yang terakhir yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi. Nah, di sini merupakan detail kegiatan dari cakupan SDM, ada pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi, serta distribusi. Yang pertama, pengembangan produk. Sebuah rancangan produk bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal, di sisi lain, perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancangan dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Dalam merancang, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, melakukan riset, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua, pengadaan. Tugas rutin dalam pengadaan adalah memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga, perancangan dan pengendalian. Bagian ini bertugas untuk demand planning, peramalan permintaan, perencanaan, kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Yang keempat, produksi. Pada bagian produksi bertugas secara fisik memantau kegiatan produksi serta pengendalian kualitas. Yang kelima, distribusi. Dalam cakupan kegiatan distribusi, perusahaan harus merencanakan jaringan distribusi, penjadwalan, pengiriman, dan mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, setelah mengetahui konsep-konsep dasar dari SCM, selanjutnya apa saja sih tantangan dalam mengelola SCM? Tantangan dalam mengelola SCM yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Suatu supply chain biasanya sangat kompleks, melibatkan banyak pihak di dalam maupun di luar perusahaan.
Pihak-pihak tersebut seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal zona waktu dan budaya antar perusahaan. Tantangan yang kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Berdasarkan sumbernya, ada 3 klasifikasi utama ketidakpastian pada supply chain, yaitu ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan seperti lead time, pengiriman, harga, kualitas bahan baku, dan yang terakhir ketidakpastian internal. Manajemen supply chain sangat erat hubungannya dengan internet. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu yang pertama ada electronic procurement. Salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Pada model ini, pembeli bisa mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga atas produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu, dan dalam waktu yang telah ditentukan. Supplier dengan harga rendah yang akan dianggap menang. Proses lelang ini dilakukan dengan media internet. Aplikasi yang kedua ada electronic fulfillment. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam proses fulfillment adalah yang pertama, menerima order dari pelanggan. Pelanggan bisa memesan produk melalui telepon, fax, email, atau web-based ordering. Yang kedua, mengelola transaksi termasuk proses pembayaran. Yang ketiga, manajemen gudang meliputi pengendalian, persediaan produk, dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Yang keempat, manajemen transportasi, kebutuhan mode dan rute transformasi termasuk di dalamnya. Yang kelima, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi, status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Yang keenam, kegiatan reserve logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Selanjutnya akan masuk pada materi yang ketiga mengenai desain lokasi distribusi. Penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha adalah tempat di mana perusahaan melakukan proses produksi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada dalam menentukan lokasi yaitu yang pertama, tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Selain pilihan-pilihan tersebut, secara umum dalam melaksanakan strategi lokasi, perusahaan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada produktivitas tenaga kerja. 2. Nilai tukar dan risiko mata uang. 3. Biaya. 4. Sikap. 5. Kedekatan dengan pasar. 6. Kedekatan dengan supplier. 7. Kedekatan dengan pesaing. Adapun metode dalam penentuan lokasi, yang pertama ada location factor rating. Metode pemeringkatan faktor atau location factor rating adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan, faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif, dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam location factor rating, yang pertama, membuat daftar faktor. 2. Buat pembobotan. 3. Buat skala penilaian untuk tiap faktor. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif lokasi. Yang kelima, memberi penilaian untuk setiap alternatif lokasi. Yang keenam, menganalisis faktor. Yang ketujuh, beri rekomendasi berdasarkan nilai maksimal.
Metode yang kedua yaitu Center of Gravity Technique, merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak, lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengirimannya. Langkah menggunakan Center of Gravity Technique, yang pertama, tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi gudang distribusi. Yang kedua, membuka peta, menentukan suatu tempat sebagai titik origin. Yang ketiga, tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasarnya. 4. Tentukan koordinat gudang distribusi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.